Film diawali memperlihatkan dengan salah satu karyawan yang sedang membawa berkas, namun harus terjatuh karena terburu-buru. Sebut saja namanya Angga. Dengan muka yang panik, Angga pun dimarahi oleh Sarah karena terlambat masuk kantor. Di sela jam istirahat, mereka berempat terlihat kesal atas perilaku Sarah sebagai bosnya. Walaupun gaji mereka lumayan tinggi, namun mereka serasa di neraka katanya. Di sini terungkap bahwa Sarah diberi jabatan oleh Pak Firman sebagai wakilnya di kantor. Lalu Boni menanyakan, apakah Angga mau jika punya pacar seperti Sarah? Jawaban Angga pun tentu saja menolak, bahkan jika diberi uang sekalipun. Keesokan harinya dengan membawa barang bukti berupa pengaman, Sarah kemudian memarahi semua karyawan dan bertanya siapa yang telah melakukan seks di kantornya. Awalnya mereka semua tidak ada yang mau ngaku, namun setelah Sarah berkata kalau dirinya tidak akan memecat si pelaku, Dimas akhirnya mengakui kalau ialah pelakunya. Terungkap kalau Dimas berbuat seperti itu bersama pacarnya yang juga bekerja di tempat tersebut. Dan kantor itu melarang secara ketat mempunyai hubungan sesama pegawai. Mereka berdua kemudian dipecat di hari itu juga. Esok harinya Sarah meminta Angga untuk membawa laporan yang sudah jadi ke ruangannya. Namun saat berada di ruangan, ia melihat sebuah kertas berisikan daftar nama karyawan yang akan dipecat. Dan oleh karena itu, ia pun menceritakan apa yang baru dilihatnya kepada teman-temannya. Nah, di sini si Boni mempunyai ide untuk mensabotase Sarah agar ia dibenci dan juga dipecat oleh Pak Firman. Boni beranggapan kalau Sarah dipecat, maka mereka pun tidak akan dipecat. Dan rencana itu sebenarnya masuk akal. Namun rupanya hal tersebut justru dibikin taruhan oleh si Boni, yang mana jika di antara mereka ada yang berhasil membuat Sarah dipecat, maka ia berhak mendapatkan uang 25% gaji mereka yang dikumpulkan setiap bulan. Sampai akhirnya mereka pun setuju dengan idenya si Boni. Malamnya mereka pun sepakat dengan taruhan tersebut, meskipun awalnya Angga sempat menolak. Namun pada akhirnya ia pun ikut serta dalam taruhan tersebut. Keesokan harinya saat bertemu dengan klien, tanpa diduga Boni melakukan hal konyol, yaitu mengganti gambar yang sebelumnya dipersiapkan, diganti menjadi bikini. Tapi prediksi Sarah akan dipecat itu gagal. Karena rupanya Sarah di sini pintar dalam mengandalkan situasi. Setelah kejadian yang hampir membuat reputasi kantornya hancur, ia pun terlihat sangat marah. Dan karena tidak ada yang mau ngaku siapa yang sudah ngelakuin itu, Sarah pun mengancam akan memotong 50% gaji mereka. Namun saat itu untungnya Richard ngejelasin dengan alasan mungkin laptopnya Sarah mendapat email spam. Dan biasanya isinya itu virus. Singkat cerita, di hari itu rupanya ada acara pemilihan direktur kreatif di kantor tersebut. Dan Richard berambisi menjadi direktur kreatif. Terlihat sangat yakin kalau dirinya lah yang akan terpilih. Namun saat Sarah mengumumkan bahwa Angga yang terpilih, seketika saja raut mukanya menjadi berubah. Malam harinya mereka berempat mendatangi kediaman Sarah. Belum lama menunggu mereka pun melihat Pak Firman yang akan menjemput Sarah. Dan setelah mereka pergi, mereka pun masuk ke rumah Sarah untuk mendapatkan informasi penting perihal kepribadian Sarah. Dan di sini tujuannya sudah jelas, yaitu membongkar aib Sarah. Setibanya di dalam, Richard menemukan foto anak kecil. Ia pun menganggap kalau anak itu adalah anaknya Sarah. Sesaat kemudian, Angga akhirnya berhasil menemukan laptop milik Sarah. Namun seketika, terdengar suara yang sangat mengerikan dari dalam rumah. Dan ternyata suara itu berasal dari pembantunya Sarah yang lagi tidur. Bukannya dibiarin tidur, si Richard malah ngasih kritik ke pembantunya. Kemudian Angga akhirnya bisa membuka sandi tersebut setelah melihat tulisan di tembok yang bertuliskan Bimo.
Sementara dua orang ini malah asyik main. Namun tiba-tiba mereka melihat anak kecil yang membuat mereka takut. Dan rupanya ketakutan itu pun berlanjut saat Sarah tiba-tiba kembali ke rumah, yang membuat Rudy menjadi panik dan tidak sengaja menjatuhkan laptop milik Sarah. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar mandi. Akan tetapi Pak Firman yang mau nyekik ularnya masuk ke kamar mandi yang di dalamnya ada mereka. Mereka pun hampir saja ketahuan oleh Pak Firman. Namun untungnya teriakan Sarah yang mendapati laptopnya rusak membuat Pak Firman tidak jadi memergoki mereka. Sarah mengatakan kalau semua file penting perusahaan ada di dalam laptopnya dan ia belum sempat menyalinnya. Sementara itu mereka berempat berhasil keluar dari rumah Sarah. Esoknya Sarah meminta Angga untuk membantunya membuat presentasi yang baru. Namun ketika mereka sedang mengerjakan presentasi tersebut, seketika saja Sarah mendapat kabar kalau Bimo masuk rumah sakit. Dan mau tidak mau Angga pun mengantarnya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Sarah bercerita kalau Bimo bukanlah anak kandungnya, melainkan anak dari kakaknya yang sudah meninggal. Ia merawat Bimo semenjak masih bayi, dan di saat itu Sarah memutuskan untuk menjadi ibu dari Bimo. Melihat ketulusan Sarah, akhirnya Angga sadar kalau persepsi tentang Sarah itu salah. Setelah mengantar Sarah pulang, terlihat di sini hubungan mereka mulai dekat. Keesokan harinya, Richard memberitahukan kalau dirinya sudah memasang CCTV di setiap penjuru kantor. Richard lalu memberikan alat perekam kepada Angga untuk merekam semua kejadian yang dirasa penting saat bersama Sarah. Tak lama kemudian, Angga ditelepon oleh Sarah untuk segera menemuinya di salah satu kafe. Setelah mengerjakan presentasi mereka, kemudian saling bercerita tentang kepribadian dan juga keinginan masing-masing. Angga mengatakan kalau dirinya ingin membuat sebuah perusahaan yang dapat membantu para UMKM agar bisa berkembang. Dan sepertinya Sarah mulai nyaman ngobrol sama Angga dan juga sudah mulai jatuh cinta dengan Angga. Terlihat dari tatapan matanya yang menjelaskan semuanya. Saat mereka mau pulang, Sarah mengajak Angga mampir dulu ke rumahnya. Nah, di sini Angga ingin memberitahukan rencana taruhan tersebut kepada Sarah. Namun setelah melihat muka Sarah yang posisi mukanya sejajar sama muka dia, si Angga pun terlihat tidak tahan dengan si Sarah. Anjir, bisa-bisanya si Angga nolak ciuman dari Sarah. Mubazir banget cu. Andai saja gua jadi Angga, pasti sudahlah. Kembali ke topik. Dan saat itu juga Angga ngungkapin perasaannya. Aku suka sama kamu. Kalau dia suka sama Sarah. Meskipun dirinya baru kenal, namun Angga sudah mulai jatuh cinta dan ingin lebih jauh lagi mengenal Sarah. Akhirnya mereka pun jadian, walaupun harus diam-diam. Esoknya Angga menjemput Sarah untuk berangkat ke kantor. Setibanya di kantor, mereka berdua mencuri kesempatan dengan saling berpegangan tangan di dalam lift. Tak lama setelahnya, Bonnie merasa curiga kalau Angga ada hubungan lebih dengan Sarah. Dan bahkan ia menuduh kalau mereka sudah gituan. Bukan. Nah, di saat mereka sedang meeting, teman-temannya merasa heran dengan perubahan sikap Sarah yang tiba-tiba baik kepada Angga. Nggak ada komentar dari saya. Udah oke. Tak lama setelah meeting selesai, terlihat Sarah buru-buru nyamperin Pak Firman. Angga yang mendengar percakapan itu pun langsung merekamnya, dan di sana kita pun akhirnya tahu fakta yang sebenarnya bahwa selama ini yang mau memecah karyawan itu adalah Pak Firman, bukan Sarah. Justru Sarah yang mencegah Pak Firman supaya tidak ngelakuin hal itu. Tapi karena diancam olehnya, Sarah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa bikin hidup kamu berantakan. Pada malam harinya saat mereka sedang berdua, tiba-tiba saja Pak Firman datang ke rumah Sarah. Sarah yang panik pun meminta Angga agar cepat keluar dari rumahnya.
Dan saat berada di luar, Angga yang melihat Pak Firman akan melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Sarah, kemudian memecahkan kaca mobil Pak Firman di saat itu juga. Di pagi harinya, bukannya berterima kasih kepada Angga karena telah diselamatkan, Sarah justru marah atas tindakan Angga semalam. Angga yang bingung akan hal itu pun kemudian meminta penjelasan kepada Sarah. Lalu Sarah menceritakan segala permasalahannya dengan Pak Firman. Terungkap kalau Pak Firman itu adalah orang tua dari kakak iparnya Sarah yang sudah meninggal. Dan itu artinya Bimo adalah cucunya Pak Firman. Dikatakan kalau pengobatan Bimo selama ini dibiayai oleh Pak Firman. Maka dari itu, ia pun bisa kapan saja mengambil Bimo dari Sarah. Dan Sarah tidak terima akan hal itu sebab ia tidak bisa hidup tanpa Bimo. Angga kemudian mencoba menenangkan Sarah dan ia mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di tengah kesedihan itu, seketika saja Angga dan Sarah saling mengunyah mulut mereka satu sama lain. Sensor guys. Rupanya ketiga temannya mengetahui setelah melihat rekaman CCTV yang Richard pasang. Karena Angga tidak mau menjelaskan apa yang terjadi, Richard seketika tersulut emosi yang hampir membuat mereka berkelahi. Setelah Angga pergi dari ruangan tersebut, Richard rupanya berniat akan memasukkan rekaman tersebut di dalam presentasi Angga di keesokan harinya. Singkatnya, pada hari itu ketika presentasi yang sedang berlangsung, tiba-tiba saja USB pun mengalami masalah. Dan dengan spontan, Angga meminjam USB cadangan kepada Richard. Dan namun tiba-tiba... Maksud lo apaan, Joy? Dengerin penjelasan aku dulu ya. Pada akhirnya mereka pun dipecat dari kantor tersebut. 2 bulan kemudian Angga melamar di sebuah perusahaan yang kebetulan Sarah juga melamar pekerjaan di tempat tersebut. Tak lama kemudian mereka pun berdua dipanggil oleh HRD untuk interview. HRD mengetahui latar mereka berdua dipecat di tempat yang sama. HRD itu pun meminta kepada mereka untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Dan di saat itu, Sarah menceritakan semua keburukan Angga di depan HRD. Akibat dari ulahnya, Sarah harus kehilangan seorang yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu Bimo. Menyadari perbuatannya itu salah, Angga memohon kepada Sarah untuk mau memaafkannya. Pada akhirnya, HRD itu pun tiba-tiba memanggil Bimo yang dibawa oleh teman-temannya. Dan ternyata itu semua adalah kejutan dari mereka. Sebagai bentuk permintaan maaf mereka kepada Angga. Karena masih bingung dengan hal itu, ketiga temannya pun kemudian menceritakan semuanya. Diperlihatkan 2 bulan yang lalu, Boni yang sempat menemukan rekaman milik Angga akhirnya mengetahui kalau Pak Firman lah yang memecat para karyawan. Dan oleh sebab itu mereka bertiga mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Dengan ditemani pengacara, juga bekal rekaman CCTV saat Pak Firman hendak melecehkan Sarah. Seketika saja ia pun ketakutan karena mendengar dirinya akan dipenjara. Maka dari itu mereka pun memaksa untuk menyerahkan hak asuh Bimo kepada Sarah dan juga membuat video permintaan maafnya. Dan ternyata kantor tersebut adalah hadiah dari mereka bertiga untuk Angga agar bisa mewujudkan mimpinya. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Angga yang merilis anime baru yang ada di kantornya. Dan film pun selesai. Yuk guys, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gua Yong dan beserta para jajaran tim yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.